Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa ibadah online ya mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online ya mari yang ke-97. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari dalam ibadah online ya mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online ya mari yang ke-97 hari ini, Sabtu 14 Mei 2022 adalah kasih. Yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Yohana Pantau dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita akan memulai ibadah online yang mari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dalam saling mendahului dalam memberi hormat. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berkata, kasih pasti lemah lembut, sebab hanya Tuhanlah sumber kasih itu. Dia patut dipuji, dimuliakan, dan disembah. Kita nyanyikan pujian itu bersama-sama. Hanya kasih Tuhan yang mengampunkan kita hidup di dalam anugerah. Kasihnya yang lemah lembut, kasihnya yang memaafkan, kasihnya yang memberkati saudara. Saya nyanyikan lagu. Pasti memampu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita katakan bersama, Tuhan hanya kasih-Mu mampukan aku dapat mengasihi sesamaku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi,
Kita bersuka cita bersama saya. Kita nyanyikan lagu Bertemu Lagi. Satukanlah hati kami dan saling mengasihi dalam kasih Tuhan. Kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita nyanyi bersama ini. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Terpuji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih.
seumur hidupku. Shalom buat kita semuanya. Selamat berjumpa lagi di dalam kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui yayasan kita, pelayanan yang dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Ya mari, dan semua sahabat ya mari, dan semua saudara dimanapun berada, mari bersama-sama kita akan menikmati pelayanan ini melalui kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Bambang, untuk Bapak Petrus, untuk semua pengurus yang memberikan kesempatan buat saya untuk boleh memberkati ya pada hari ini. Dan puji Tuhan, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Saya diberikan sebuah tema, yaitu tentang kasih. Kasih itu memang sangat dibutuhkan sekali buat kita sekalian. Ya, di dalam kitab Galatia memang pasalnya yang kelima, ayat yang ke-22 itu merupakan buah roh yang pertama. Ya, kalau demikian, ya saya boleh membacakan dulu tentang buah roh yang pertama, yaitu di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 berkata begini. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi memang ya yang dirindukan sekali dalam pelayanan ini adalah bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus memintakan kepada setiap umat Tuhan untuk satu hal, melaksanakan apa yang Tuhan minta di dalam buah-buah roh tersebut tentang kasih. Ya, yang pertama saya mau kasih tahu buat semua kita pemirsa, semua kita sahabat Yamari, bahwa sesungguhnya yang pertama bukti kasih itu, bukti kasih sudah dilaksanakan terlebih dahulu oleh juru selamat kita, kekasih jiwa kita yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita, bahkan sampai anak-anak sekolah minggu, sudah bisa untuk menghafalkan ayat tersebut. Yang pertama adalah dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Semuanya sudah tahu, dan bahkan mengapa kita diminta untuk boleh menghafalkan ya ini logos ini supaya bisa menjadi sebuah rema buat kita ya. Pasal 3 ayat 16 itu yang berkata bahwa
Begitu besar kasih Allah kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita yang benar-benar percaya akan Tuhan, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti kasih. Dan yang bukti kasih yang kedua, di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata bahwa Yohanes bilang, inilah dia anak domba Allah. Anak domba Allah yang telah menghapus setiap dosa-dosa seisi dunia, ya. Dan bukti daripada kasih yang ketiga adalah Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau mengorbankan dirinya demi untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Dan itu dilakukan oleh yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama dari 3 ayat yang berturut-turut ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dinyatakan bahwa yang telah melaksanakan dan bukan melaksanakan, karena memang dia Allah itu adalah kasih adanya, ya. Di dalam program pelayanan firman Tuhan, maka tema ini, ya, sepanjang bulan ini maka diberikan, yaitu tentang kasih dan kasih. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati, ya, bukan saja 3 ayat ini, tetapi ada banyak lagi yang menyatakan tentang bagaimana Allah itu adalah kasih adanya. Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Artinya gini, ya, bahwa dia sudah memberikan contoh dan teladan buat kita, untuk kita boleh yaitu diberikan dan menikmati kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kasih Tuhan itu adalah bukan sekedar memberi sesuatu yang fana, bukan sekedar yaitu memberikan kepada manusia untuk hal-hal saudara yang sementara, tetapi kasih Yesus Kristus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, supaya apa? Pertama, kita boleh dihapuskan, boleh diampuni, lalu kemudian kita diselamatkan oleh Tuhan. Masalah keselamatan itulah yang menjadi sebuah berkat yang besar untuk kita semua. Masalah yang lain-lainnya itu, ya, masalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, itu semuanya sudah Tuhan janjikan buat kita. Nah, itu buat saya adalah nomor 2. Tetapi berkat yang pertama itu adalah bagaimana kasih daripada Yesus Kristus dia berikan benar-benar kepada dunia, bukan saja kepada orang-orang tertentu, tetapi pada akhirnya kepada dia yang mau percaya. Jadi kasih Yesus Kristus, kasih Bapa diturunkan kepada kita semua umat Tuhan. Jadi kasih itu sudah pertama-tama dilakukan oleh yaitu Yesus sendiri. Jadi kasih itu yang merupakan satu keselamatan, pengorbanan, berkorban. Yesus, ya, Bapa inkarnasi menjadi manusia supaya apa? Ya, itu supaya kita semuanya manusia. Dulu kan bangsa Israel, ya, begitu rupa Allah sampai menurunkan 10 hukum Tuhan, biar semua mereka mau lakukannya, biar mereka yaitu boleh mendapatkan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi nggak bisa mereka untuk melakukan semua apa yang Tuhan mau, yang Allah mau. Makanya Allah melihat, aduh parah ini dia. Makanya diturunkan yaitu anaknya yang tunggal. Itu adalah bentuk kasih yang paling luar biasa. Peristiwa Kalvari adalah kasih yang luar biasa. Diturunkan buat saudara, buat saya, ya. Makanya yang kedua, saya mau kasih tahu kita bahwa kalau bukti kasih itu sudah didatangkan buat kita, maka Yesus minta kepada kita adalah yang kedua, hargailah panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Panggilan apakah itu? Ya, saya mau menikmati dan mencermati itu dalam kitab Yohanes pasal 15. Saya tidak akan kemana-mana selain hanya di Yohanes pasal 15. Kita perhatikan ya Bapak Ibu, ya. Maka Yesus, saudara sekalian, ya, telah melaksanakan program daripada Allah Bapa, yaitu dengan satu hal, merangkul semua umat Tuhan, membawa semua umat Tuhan supaya umat Tuhan jangan binasa.
membawa umat Tuhan percaya sama Dia. Nah, pada waktu kita percaya, kita nggak akan menjadi orang-orang yang ketakutan, kecewa, cemas, bimbang dalam hidup ini. Tetapi Yesus mau bawa kita supaya kita ini menjadi anak-anaknya yang benar-benar, yaitu menikmati berkat perjanjian Bapa. Apabila kita melaksanakan perintah Tuhan, antara lain, lakukanlah apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu kasih. Saya katakan bahwa hargai apa yang sudah menjadi panggilan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan oleh ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan ayatnya yang ke-16, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu akan tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya juga kepadamu. Yaitu apa perintah itu? 17 berkata, perintah itu adalah biarlah engkau semuanya kasihilah seorang akan yang lain. Jadi jelas, ya, perintah daripada Tuhan Yesus, lakukan semua perintah Tuhan. Antara lain ayat yang ke-17, itulah perintahku kepada kita semuanya. Apa perintah Tuhan? Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi betapa Tuhan senang Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita mau melakukan dan melaksanakan perintah Tuhan, antara lain yaitu mengasihi Tuhan, ya. Tuhan yang sudah memilih kita semuanya, Tuhan yang sudah menetapkan kita semuanya, dan Tuhan yang akan membawa kepada kita agar supaya kita mau melaksanakan perintah Tuhan, yaitu di bagian yang kedua tadi, yaitu kita mau mengasihi. Apa itu mengasihi? Mengasihi itu bukan apa, saudaraku, bukan sekedar ya saya sayang sama kamu, saya mengasihi kamu. Tetapi yang paling dan paling luar biasa adalah yang Tuhan minta kepada kita di dalam mengasihi itu adalah kita melaksanakan satu hal, biar kita mau mengampuni. Banyak hal-hal yang terjadi, saudara, di setiap kehidupan kita. Tetapi saudaraku, kejadian-kejadian tersebut yang terjadi adalah konfliklah satu dengan yang lain. Konfliklah di antara sahabat. Tadi bersahabat jadi nggak bersahabat. Konfliklah di dalam rumah tangga suami istri. Konfliklah di dalam yaitu rumah tangga anak dan orang tua. Mertua dengan anak mantu. Dan di dalam gereja juga. Konfliklah hamba Tuhan A dengan hamba Tuhan B. Konfliklah semuanya. Nah, kalau dibiarkan akan hal ini bukan membawa kesatuan dan persatuan, tetapi ini akan membawa yaitu tercerai-berai. Sedangkan Yesus datang ke dunia ini agar supaya kita dipersatukan semua. Makanya soal kasih mengasihi itu di dalamnya adalah mengampuni. Kita nggak bisa, saudara, mengatakan bahwa saya mengasihi engkau, ya saudara. Tetapi ada hal yang satu, yaitu kita nggak bisa mengampuni. Saya mengasihi engkau, saudara A, tetapi untuk saudara B nggak bisa. Karena apa? Karena engkau telah membuat sesuatu kepadaku, telah membuat yaitu saya sakit, saya kecewa dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita biarkan, lalu kemudian kita berkata, hal tersebutlah, tapi itu kan sangat membuat saya itu tidak bisa untuk move on. Saya nggak bisa ya untuk mengampuni kamu karena terlalu berat. Tapi justru ya, kata mengasihi itu adalah mengampuni. Nah, Yesus minta supaya kita melaksanakan akan perintah yang satu ini, yaitu mengasihi. Jadi kalau saudara dan saya belum bisa mengampuni, belum bisa mendoakan dia yang telah membuat kecewa kepada kita, maka kita tidak melaksanakan perintah Tuhan.
Sebab perintah Tuhan adalah antara lain kita mau saling mengasihi. Itu kan ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, pasal 15 Injil Yohanes ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, jelas, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, saya menekankan di sini untuk mengasihi itu ya seperti apa? Saudara, kalau orang tidak bisa untuk mengampuni, sudah pasti dia tidak bisa mengasihi. Makanya saya mau katakan bahwa untuk kita bisa mengasihi dari segala lapis jenis apapun ya, lapisan saudaraku ya masyarakat, lapisan saudaraku ya keluarga kita, teman sahabat, maka kita harus bisa yaitu mengampuni. Saya berulang-ulang, sebab saya memang banyak mendapatkan sahabat, teman, saudara, dia saudaraku tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengampuni, sehingga dia tidak melakukan perintah Tuhan antara lain, biarlah engkau saling mengasihi. Praktekan yang ketiga, praktekanlah. Kalau tadi saudara mari kita hargai. Kalau kita hargai berarti kita mau saudara berkata, Tuhan, aku Tuhan benar-benar kecewa sih sama dia, tapi aku mau mengasihi dia. Mengapa? Karena dia itu adalah bukan siapa-siapa. Yang kita ingat, ini orang ini yang mengecewakan saya. Dia adalah orang yang sudah diciptakan oleh Bapa yang sama, oleh Tuhan yang sama, namanya Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jadi tapi yang ketiga, mari kita mempraktekkan. Praktekkanlah hal tersebut. Oke semuanya ya, banyak konflik terjadi dalam rumah tangga ya, berkawan, bersahabat, konflik kecil, konflik ya sudah besar ya. Dan konflik inilah yang akan dijadikan oleh iblis supaya kita ini tidak bisa bekerja sama sampai Tuhan datang. Konflik inilah yang telah membuat sehingga kita itu tercerai-berai, akhirnya tidak bisa lagi menyebut namanya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Sekarang kita mau pergi, ya. Kita mau pergi untuk menghasilkan buah yaitu saling mengampuni dan mengasihi. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Dikatakan ayat yang ke-16 tadi bahwa bukan kita tetapi Tuhan yang memilih akan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya untuk kita boleh melaksanakan hal ini kita harus punya pengorbanan. Dan percayalah Roh Kudus yang akan bantu kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan. Kan firman inilah yang memberi kekuatan sama kita. Ya saya bukannya manusia superwoman ya saudara, manusia hebat, enggak. Saya manusia biasa. Tapi oleh anugerah Tuhan melalui firman Tuhan yang kudus ini, sebab saya percaya itu Matius pasal 7. Ya saudara, ayat 24, 25, 26 dan 27. Matius pasal yang ke-7 itu berkata 24 dan 25, barang siapa yang mendengar atau membaca saudara dan melakukan firman, maka dia bagaikan sebuah bangunan yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Dia adalah seorang yang bijak, yaitu yang membaca atau mendengar firman lalu melakukannya. Dia adalah seorang yang bijak. Dia adalah seperti bangunan yang didirikan di atas batu karang yang teguh, sehingga apabila datang badai melanda, maka bangunan itu akan tetap teguh. Karena apa? Didirikan di atas batu karang. Batu karang teguh itu firman, yaitu mengasihi firman. Bukan mengasihi yaitu kita bawa-bawa ini Alkitab, tetapi kita mau katakan, Tuhan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku, suluh pada jalanku. Aku mau melakukannya Tuhan. Berarti Tuhan, kalau orang mengecewakan aku, Tuhan minta bukan kecewa terus. Tuhan minta bukan untuk kita musuhin dia, tapi Tuhan minta kita doakan dia. Lalu kita saudaraku ya, setelah kita doakan, kalau nggak sanggup kita puasa lagi, kalau nggak mampu lagi kita terus bawa di dalam doa. Masa si Tuhan nggak tolong? Lama-kelamaan orang itu akhirnya menjadi saudaraku buat kita, wajahnya jadi berubah, sehingga kita tiba-tiba saudaraku memiliki hati yang rindu. Saya telepon dia dan Tuhan sudah jamah dia. Terjadilah satu perintah Tuhan, yaitu
sayang dan kasihilah dia dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kita yang mau hidup di dalam firman. Tapi bagi cuma yang mau dengar, cuma mendengar, cuma membaca lalu nggak melaksanakannya, dia adalah wanita yang tidak bijak. Dia adalah pria yang tidak bijak. Dia dikatakan oleh firman Allah, dia adalah bodoh dan bodoh. Karena apa? Dia cuma dengar dan dia tidak mau melakukannya. Karena dia pikir kalau dia lakukan itu mengampuni, enak aja. Jadi oh dia yang hebat dong, saya ini seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus itu sampai dia berkorban, saudaraku, dengan begitu rupa. Ya kita sudah tahulah semua pengorbanan Yesus Kristus. Makanya Tuhan bilang di dalam ayatnya yang ke-16 ini, mari semua kita mau pergi. Ayat yang ke-11 dikatakan buat kita semua, lihat ya, hasil daripada seorang yang mau mengampuni, hasil daripada seorang dari mengampuni lalu mau mengasihi, hasil daripada seorang yang mau mendoakan orang-orang yang susah untuk membuat kita selalu ya sehati, ya sekata. Ya saudara, suami istri saudara sekalian ya perlu dan butuh sekali sekata. Maka saudaraku butuh yaitu pengorbanan dari salah seorang di antaranya. Apalagi dua-duanya, maka terjadilah sesuatu yang indah. Tuhan senang apabila dalam satu rumah tangga suami istri ditambah anak, ditambah mertua, ditambah orang tua, lalu semua sehati. Mazmur 133 akan datang sama kita. Maka Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 15 ini dikatakan berkat yang pertama bagi orang yang memiliki kasih, buah roh yang pertama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, yaitu apa saudara? Ayat yang ke-11 saya bacakan, yaitu dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi orang-orang yang melaksanakan buah roh yang pertama memiliki kasih, dia selalu bawaannya bangun pagi dia sukacita. Dia hanya saudara sekalian mau bersyukur selalu. Dia adalah orang yang belum beruntung atau sudah beruntung selalu bersyukur. Karena apa saudara? Ya ini jelas banget. Dia adalah orang yang penuh dengan sukacita. Ayatnya yang ke-14 saudaraku dikatakan yang kedua, berkat yang kedua adalah kamu adalah sahabatku ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah pasal 15 ini kan mulai ayat yang ke-9 itu temanya kan perikopnya adalah perintah supaya kamu mengasihi. Jadi kalau kita saling mengasihi, Tuhan bilang di dalam ayatnya yang ke-14 itu bahwa kamu adalah sahabatku. Nah loh, saya punya sahabat dulu ya di Tomohon 3 tahun saudara ya. Waduh saudaraku, selimut saya selimut dia saudara ya. Cangkir saya cangkir dia saudara. Saya nggak tahu dia berpenyakitan apa enggak, yang namanya sahabat. Itu sahabat di dunia saudara. Dia mau saudaraku memberi. Kalau dia nggak punya uang saya kasih. Kalau saya nggak punya uang dia kasih sama saya. Bahkan saudara ya, saya ini masuk asrama supaya saya jadi benar saudara. Tapi karena sahabat saya ini saudara ya, karena dia kelaparan, namanya di asrama, namanya Tomohon, kota Tomohon itu seperti puncak ya dinginnya, jadi lapar melulu, usia produktif ya kan, 16-17 ya saudara. Jadi dia tahu saudara ya di asrama itu siapa yang punya kue. Saking sahabat dia undang saya, bukan undang, dia ajak saya. Ayo Yohana di asrama ya saudara. Sementara belajar kita saudaraku ya bohong saudara ya. Kita berbohong sama guru mau ke kamar mandi. Maaf mau buang air besar. Padahal enggak, lari ke asrama. Lalu apa? Dia ajak saya untuk mencuri. Karena saya sahabat dia ya. Saya mau saja untuk mengambil teman kita. Punya apa semua, punya saudara-saudaraku ya kue ya, punya saudaraku yang namanya orang Manado bilang rica goreng itu ya sambal. Saya kan tidak bisa makan kalau nggak pakai sambal. Waktu itu oke. Jadi saya bersahabat saudaraku dengan orang saudaraku yang seperti itu. Tapi karena tanda kutip sahabat, makanya saudara, kalau Yesus saudaraku ya tidak pernah mengajarkan salah sama kita. Yesus saudaraku menjadi sahabat kita. Yesus akan bawa kita kalau kita melaksanakan kasih. Percaya atau enggak percaya aja saudara. Yang pertama dikatakan tadi bahwa kalau kita melaksanakan kasih yaitu satu buah roh itu, maka ada sukacita yang besar. Yang kedua saudaraku, kita menjadi sahabatnya. Yang ketiga saudaraku yang kekasih, dalam ayatnya yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. No, aku tidak sebut kamu hamba.
Tetapi apa katanya? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut 2 kali, sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang sudah Bapa beritahukan kepadaku. Yang ketiga adalah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang peka dengan suara Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sudah disayang sama Tuhan. Saudara, karena apa? Karena kita melakukan kasih selama kita ada, saudaraku, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sahabat, dimanapun kita berada, kita jalankan itu firman Allah. Tuhan, aku mau terus mengasihi, harus dengan pengorbanan. Tidak boleh, saudaraku, ya, dengan cara kita, dengan doa yang kuat. Kalau perlu tambah puasa lagi, terus dengan penuh kerinduan, saudara. Tuhan bilang, berkat yang pertama kuberikan kepadamu, engkau adalah bukan orang yang susah terus, ya saudara, yang bermuram durja, tapi percayalah engkau akan menjadi orang yang sukacita terus. Apapun yang terjadi, ada pergumulan apapun, tapi hidupmu penuh sukacita. Itu berkat pertama. Berkat kedua, saudaraku, tadi kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Saya sudah bilang tadi, sahabat di dunia ini bisa membawa kita sudah saking sahabat. Tapi kalau Tuhan menjadi sahabat kita, oh my God, luar biasa. Saudara, ya, kalau Tuhan menjadi sahabat kita, kitalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Dan berkat yang keempat, saudaraku, dikatakan ya oleh firman Allah, ayatnya yang ke-16 tadi, bahwa sesungguhnya bagian C, agar supaya engkau, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku sudah menetapkan kamu, ya, supaya, nah ini perhatikan, supaya kamu pergi, ya, dan menghasilkan buah, dan dengar, ya, buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku, kepada Bapa di dalam namaku, diberikan kepada kamu. Itulah Matius pasal 6 ayat 33. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan bilang, ya saudaraku, cari dahulu dan semuanya, saudara, dan Tuhan bilang, saudaraku, ya, segala titik bengek yang kita butuhkan, Tuhan yang melengkapi. Asalkan kita, saudaraku, tema ini adalah memiliki kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang, seperti ayat 17 berkata, siapapun dia, enggak lihat, saudara, dia itu, saudari, tingkat, saudaraku, ya, apa namanya, ya, pendidikannya lah kah, dari tingkat, saudaraku, dia orang kaya kek, orang setengah kek, dan lain sebagainya. Tapi kita mau berkata, semua orang yang ada di sekitarku adalah orang-orang yang siap untuk saya memberkati dia. Jangan tunggu dia berkati saya, tapi selalu siap saya ingin memberkati dia. Melalui perkataanku, melalui doaku, melalui semuanya, ya saudara. Kalau saya punya rezeki, saya berkati dia, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan bilang, saudara, ini yang kita butuhkan, kan? Ya saudaraku, ya, jujur aja, kita butuh semua apa kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Kita butuh waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Kita butuh waktu kita dalam keadaan masalah, Tuhan tolong keluarkan kita. Oke, mari kita lakukan satu, yaitu perintah Tuhan. Buatlah kasih kita kepada Tuhan yang sepenuhnya, dan kasih kita horizontal dan vertikal, saudara. Saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat kakak saya, saudara, dia langsung telepon. Karena saudara, waktu dia dioperasi di Manado, ya, lupa atau gimana dokter, saudara, nggak ditutup, akhirnya dia mau mati. Saudara, dia bilang, Yohana, tolong cepat datang. Saya bilang, oh Tuhan, ya, pada waktu itu, saudara, namanya pesawat itu mahal sekali. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu, saudaraku, ya, Tuhan tolong saya, Tuhan, ya, saya mau pergi, saya cuma pengen untuk melihat kakakku, sekalipun Tuhan tinggal mungkin jasadnya, saya bilang, tapi aku percaya Tuhan, saya masih ingin ketemu dengan dia. Dan sampai hari ini kakak saya hidup, ya saudara. Lalu yang menjadi kendala apa? Nah, pesawat, ya saudara. Saya nggak bisa terbang sendiri. Saudaraku, itu cepat banget Tuhan. Ya Tuhan, aku minta, yaitu terbang itu Tuhan. Iya, saudara. Ya udah, ya saudaraku, nggak lama, belum ada HP waktu itu. Tring, saudaraku telepon. Bu Yohana, katanya, sekarang saya sudah transfer uang buat Ibu Yohana. Hah? Saya bilang gitu, uang buat apa, Bu? Pokoknya saya nggak tahu, Tuhan suruh saya, katanya, transfer sama itu tuh hambaku Yohana.
Saudara, saking senangnya saya langsung suruh kan Bank Mandiri di depan ya saudara. Waktu saya masih tinggal di Pondok Bambu. Saudara, saya balik lagi. Lah kayak belum ada. Yaelah baru juga kok. Saudara, 10 menit kemudian, dulu kan belum ada M-Banking. Saudara ya, pas ini saya lihat, aduh Tuhan. Saudaraku, melebihi apa yang menjadi kebutuhan saya untuk saya PP Jakarta, Manado, Jakarta. Itu kan sangat luar biasa. Apa yang engkau butuhkan, saudaraku, maka Tuhan yang memberikan pertolongan. Jadi buat kita semuanya, apalagi yang sudah saya alami, ya saudaraku yang kekasih, ya kebutuhan semuanya. Semua itu kan yang menjadi masalah buat kita. Masalah perut lah, masalah ini, masalah itulah, naik semuanya saudaraku ya. Nilai-nilai daripada ya saudaraku, apa ya perbelanjaan dan lain sebagainya. Tetapi buat kita semuanya, orang-orang yang ingin diberkati Tuhan, kan Tuhan udah bilang, ya kalau engkau melaksanakan akan perintahku ini, lihat bahwa sesungguh-sungguhnya kau pergi aja keluarkan buah. Ya, itu aja Tuhan minta. Pergi kamu keluarkan buah. Buah itu apa saudara? Tuntaskan amanat Yesus Kristus. Boleh kita pergi beritakan Injil sampai ke seluruh dunia, tapi ingat kasih Tuhan untuk kepada Bapa dan kepada sesama. Saudara, jangan pergi melayani, coba-coba pergi melayani, tetapi hati saudara, pikiran saudara, ya saudaraku, dengan kecemburuan-kecemburuan, penuh dengan kebencian saudaraku, ya tergantung akar-akar kepahitan dalam hidup kita. Ingat, akar kepahitan inilah yang akan membunuh tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita. Akar-akar kepahitan inilah yang akan membunuh berkat-berkat yang Tuhan percayakan sama kita. Milikilah kasih dari Tuhan. Persekutuan doa di mana-mana, pelayanan di mana-mana, ada doa pribadi saudara, minta supaya kita bisa memaafkan. Semua adalah silakan, welcome kepada semua orang dengan saudara batasan-batasan yang ada. Kau saudaraku, kau saudariku, kau sahabatku. Ya kau sahabatku, ya saudara, aku sahabatmu. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, nama Tuhan selalu dimuliakan. Jalankan buah roh yang pertama, kasih tersebut, maka yang kedua nanti menyusul, sukacita itu akan menyertai kita semua. Tuhan memberkati pelayanan yang ada ya di Yamari ini semakin luar biasa. Tuhan berkati pelayanan Yamari, Tuhan memberkati semua yang melayani di Yamari. Tuhan memberkati karena Yamari adalah diawali oleh Roh. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan pelayanan ini sampai Tuhan datang kembali, baru stop. Jangan stop sekarang, stop nanti kalau Tuhan sudah datang kembali. Semangat semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih banyak, kami mengucap syukur kepadamu. Kami Tuhan Yesus hari ini, dan melalui firman ini Tuhan, kami diberikan pesan khusus oleh Tuhan. Antara lain Tuhan, kami melakukan yaitu aturan perintah Tuhan, yaitu buah roh yang pertama, memiliki kasih. Wujud kasih Yesus sudah begitu lengkap, dan wujud kasih Yesus begitu hebat saudaraku, dan sudah saudara Tuhan Yesus kami rasakan bahwa kasih Yesuslah yang telah membuat kami semua bisa Tuhan hidup berjalan melangkah dan hidup untuk menikmati Tuhan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami yang orang lain mungkin tidak bisa dan belum bisa untuk menikmatinya. Bapak, terima kasih banyak. Kami harus memiliki kasih Tuhan, melalui kami mau mengampuni dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini adalah topik firman Allah yang sudah lama kami dengar, tapi dibaharui lagi. Mungkin di antara kami Tuhan pemirsa, pendengar, Tuhan sahabat Yamari, Tuhan yang pada saat ini pas masih ada Tuhan, orang-orang sahabat kami dulu, tapi sekarang menjadi musuh. Tetapi melalui firman ini Tuhan hamba berdoa, sekarang ini juga Tuhan kami harus Tuhan banyak doa, biar kami memiliki hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Saat kami dipulihkan Tuhan, kami menelpon dia, kami datang kepadanya, sebab orang yang lebih dewasa adalah orang yang memulai untuk mendapatkan kedamaian di antara kami. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu para pemirsa, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Panto.
Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yohana Pantau yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam keluarga dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Ya Mari yang berikutnya, yaitu yang ke-98, hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Immanuel Endun, SH MTH dari Pematang Siantar. Ya Mari akan mengadakan ibadah Ya Mari Prayer pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 12 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam ibadah tersebut. Kita akan berdoa bersama bagi bangsa, bagi NKRI, gereja, dan pelayanan Ya Mari. Demikian pula Ya Mari akan mengadakan acara Temu Kangen Nasional yang ke-14 yang akan diselenggarakan oleh MHM Ya Mari Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan mengambil tema Tetap Berkarya Bagi Tuhan di Usia Senior. Sebagai pembicara yaitu Ibu Evangelis Lani Pujianto. Jadi harapan kami Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemirsa dapat hadir dalam acara tersebut. Bapak Ibu yang rindu hadir dapat menghubungi sekretariat Ya Mari lewat WA 0877 84 88 86 42 agar kami dapat mengirimkan link Zoom-nya kepada Bapak Ibu. Yayasan Marturia Immanuel atau Ya Mari juga akan menyelenggarakan retreat nasional yang ke-10, yaitu pada hari Senin hingga Kamis tanggal 5 hingga 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan, bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia penyelenggara di telepon 021 458 556 97 atau lewat WA 0877 8488 8642. Saat ini Bapak Ibu pemirsa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Ya Mari. Silakan mentransfer ke rekening Ya Mari di BCA dengan nomor 39 133 700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, agar semakin hari semakin membaik. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan, agar tetap sehat dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang belum melakukan vaksinasi, segeralah mengikuti program vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami di jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 5697 atau dapat melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu
Tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk berkat bagi Yamari yang dapat melanjutkan pelayanan di bulan Mei 2022 ini melalui ibadah online Yamari ke-97 hari Sabtu 14 Mei 2022. Semua dapat berjalan dengan lancar dan hamba-Mu Ibu Pendeta Yohana Trivena Pantau yang telah menjadi saluran berkat lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan tema kasih. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang telah ditaburkan itu bisa menjadi berkat bagi seluruh pemirsa untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari, sehingga melalui kami orang lain boleh dapat mengalami kasih Kristus. Kami berdoa, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Yohana Trivena Pantau dalam kehidupannya secara pribadi, dalam keluarganya, bahkan teristimewa di dalam pelayanannya. Bapa di sorga, kami mendukung dalam doa untuk persiapan tim penata layanan dan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-98 hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Seluruh persiapan hamba-hamba-Mu selalu dalam penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, sehingga dapat menjadi berkat. Berkati semua pemirsa yang mengikuti dimanapun mereka berada, sehingga lewat ibadah ini mereka diberkati oleh Tuhan, iman mereka diteguhkan, iman mereka terus dibangun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua penata layanan, baik worship leader maupun Tuhan pemain musik, semua yang terlibat dalamnya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibadah Yamari Prayer via Zoom yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Kami menyerahkan seluruh persiapan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik worship leader, pemain musik, bahkan secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Bartolomeus Karel yang akan menyampaikan firman Tuhan, share firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persiapan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan setiap pemirsa yang mendengar mereka semua diberkati. Berkati juga jaringan internet yang dipergunakan supaya tidak ada gangguan, semuanya lancar Tuhan, sehingga acara ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pengurus MHM Surabaya yang akan menyelenggarakan acara Temu Kangen Nasional Yamari pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 lewat aplikasi Zoom. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pembicara Ibu Evangelis Lani Pujanto dengan tema tetap berkarya bagi Tuhan di usia senior. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua persiapan tim penata layanan supaya dipersiapkan dengan baik, sehingga acara
Temu Kangen Nasional Yamari ini berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan apapun Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Jaringan internet yang dipergunakan, Tuhan berkati. Bahkan semua peserta dari seluruh Indonesia, mereka boleh ambil bagian dalam acara Temu Kangen Nasional ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk Yamari dalam persiapan untuk retreat nasional yang ke-10 dengan tema utama indahnya persahabatan dalam Tuhan yang ditopang oleh seluruh koordinator kota, Marturia Hospital Ministry dan Yamari Cabang, dan pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan panitia. Bahkan kami berdoa untuk perekrutan Tuhan, peserta target 100 orang. Kami percaya semuanya akan tercapai oleh karena Tuhan bekerja di dalamnya. Kami berdoa Tuhan berkati semua keperluan dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang bertanggung jawab, sehingga acara ini Tuhan berjalan dengan baik. Semua karena Engkau Tuhan, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua panitia ada kesehatan, ada kebersamaan, kekompakan Tuhan dalam mempersiapkan acara ini. Sehingga acara ini terus akan berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib, sumber kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa pemulihan terjadi kepada Bapak Roni Paulus Ronald dari GKSI Kuningan pasca operasi kanker prostat pada hari Rabu 11 Mei 2022 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Kiranya Tuhan memberkati, dia dipulihkan dan dia sembuhkan. Terima kasih kami berdoa Saudari Giovanni Anggasta Putri di Jakarta, anak Bapak Andri Setiono, sedang isoman. Kami berdoa Tuhan beri kesembuhan, beri pemulihan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Saudari Cindy di Jakarta, anak Bapak Hendrawan Hari Jono, pasca operasi telapak kaki kanan karena ada 2 tulang yang patah di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Ibu Sri Wulan Purnomowati, adik Ibu Sien Swat di Jombang, pasca operasi tumor juga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Ibu Sylvia Condrowarjoyo, Tuhan retak tulang bahu karena jatuh dan telah ditangani dokter. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan memberkati sehingga ibu kekasih kami ini bisa pulih kembali, dia sehat kembali Tuhan. Ibu Iren Angko juga Tuhan berkati setelah operasi mengangkat rahim. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Tuhan Engkau adalah penyembuh dan Engkaulah sumber kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum Tuhan, sehingga lewat semuanya itu Tuhan kesembuhan dan pemulihan terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Kurniawan Sun Sofianto Ho dari GBI Purbalingga yang menderita kanker kulit, melanoma, dan telah metastasi ke paru dan lever. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan sehingga dia pulih kembali, dia sehat kembali Tuhan. Ibu Jini Wongso, mama dari Ibu Yeni di Semarang yang mengalami sakit di pinggang dan akan menjalani fisioterapi juga Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Bapak Michael Rumendong, anak dari Bapak Jeffrey Rumendong di Bali yang akan menjalani operasi ginjal, dan kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga semuanya operasi berjalan dengan lancar. Tidak ada kekeliruan Tuhan. Semuanya lancar dan semuanya baik Tuhan, mendatangkan kesembuhan. Terima kasih kami berdoa semua dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyediakan semuanya. Bapak Bobelo operasi di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husono Makassar, kiranya Tuhan berkati operasi lancar, semuanya baik Tuhan dan dia pulih kembali.
Bapak Pendeta Theodorus Calvin, kami juga berdoa dalam keadaan kurang sehat Tuhan, gejala demam berdarah, kiranya Tuhan memulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Pertolongan dari Tuhan Yesus, Sang Penyembuh dan Pemulih, menjamah anak-anak-Mu dan memberikan kekuatan iman agar mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan seluruh pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit, baik sakit jantung, sakit paru-paru, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan yang terpapar COVID-19, Omikron. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau melawat mereka, menyembuhkan mereka, dan memulihkan mereka semua. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah dan menjalankan seluruh program kerja yang telah dicanangkan agar dapat berhasil dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk 7 orang gubernur, 76 orang bupati, dan 18 wali kota yang akan habis masa jabatan di tahun 2022 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memilih calon pemimpin yang baik, yang cerdas, yang berintegritas, sehingga Tuhan dapat memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 yang telah ditegaskan oleh Presiden. Demikian pula untuk anggaran 110,4 triliun yang akan digunakan oleh KPU dan Bawaslu untuk keperluan pemilu 2024 agar dana besar ini dapat dipergunakan dengan baik, dipergunakan dengan efisien, efektif, dan tidak ada pemborosan, bahkan tidak ada korupsi, sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan terpilihlah pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami di tahun 2024. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, selamatkan Indonesia dari agenda kelompok khilafah yang akan bermanuver pada Pilpres 2024 dengan tujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila. Dan Tuhan, berilah kami presiden pada tahun 2024 mendatang, seorang yang nasionalis, Pancasilais, dan visioner yang sejalan dengan visi misi yang dimiliki oleh presiden yang ada saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasus COVID-19 yang sudah terkendali dengan baik, sehingga kami melihat bahwa rendahnya penambahan kasus baru hingga pasca libur bersama ini. Namun kiranya warga masyarakat tetap disiplin, menjalankan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Semua masyarakat Indonesia biarlah mereka tetap menjaga kesehatan dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali dalam episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.